Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini gue mau ngebahas tentang gear atau perlengkapan dokumentasi gue yang biasa gue bawa kalau gue traveling, kayak naik gunung atau gue touring motoran. Biasanya kalau para traveler itu nggak mau ribet biasanya ya, karena gini, misalnya kita udah jalan jauh nih, kita jalan jauh ya, mungkin keluar kota atau keluar pulau, udah capek naik turun kendaraan, bawa tas, terus ketika ada momen yang menurut kita bagus buat kita dokumentasi, kita tuh kayak ribet banget untuk ngeluarinnya, ya kan? Untuk ngeluarinnya ribet banget. Makanya di sini gue mau bahas kamera alat dokumentasi yang compact, yang sering atau mungkin dibawa oleh traveler ketika mereka melakukan perjalanan. Tapi di sini alat yang gue mau bahas itu alat yang gue bawa ya, alat yang gue bawa. Gue juga nggak demen ribet, karena biasanya kalau jalan jauh ya seperti apa yang gue omongin tadi, kita naik turun kendaraan pasti kan capek. Tapi itu ya, sensasinya sih tergantung orang-orang nilainya juga. Cuma kalau buat gue itu capek ya, apalagi kita keluar kota jauh dari rumah, mungkin bisa belasan kali naik turun kendaraan. Nah, jadi di sini gue mau kasih tahu ke kalian kamera yang gue bawa saat traveling atau naik gunung atau motoran. Yang pertama, kamera yang gue bawa itu ada ini nih, Xiaomi Y Action Cam. Kenapa gue bawa ini? Ini kecil banget, ini bisa dikantongin. Sudah gitu, lensanya dia ini pakai sensor dari Sony. Pokoknya dia kerjasama sama Sony. Sensornya tuh bagus, mirip-mirip sensornya GoPro. Udah gitu, untuk kondisi minim cahaya dia masih bisa buat ngatasin, karena dia punya aperture atau f itu yang lumayan besar, yaitu 1,9. Udah gitu, dia punya kualitas gambar yang lumayan. Yang terakhir update itu dia udah bisa sampai 2440 kalau nggak salah deh. Pokoknya di bawah 4K, di atas Full HD 2K kalau nggak salah. Nah, di Full HD dia punya FPS yang lumayan tinggi, 60 FPS. Kalau untuk di bawahnya yang HD-nya atau High Definition itu cuma 720, tapi FPS-nya tinggi sampai 120. FPS itu apa sih? Jadi FPS itu adalah frame per second. Frame per second itu misalnya nih ya, contohnya mode video, kalian ambil satu angle seperti ini. Ketika kalian ganti angle, itu di angle yang pertama dia udah menyimpan foto sebanyak 120. Nah, jadi itu kan video adalah foto yang digabung-gabung sehingga menghasilkan gambar bergerak. Nah, itu kayak gitu tuh video ya. Kalian pindah lagi nih, straight. Itu dia udah nge-save lagi 120 fps, 120 frame foto. Jadi ketika kalian ingin memperindah video kalian dengan gerakan slow motion, jika kalian men-setup kamera kalian di 120 frame per second, maka gambarnya akan bagus, nggak akan patah-patah. Minimal 60 fps lah. 60 fps itu udah lumayan bagus, udah lumayan mumpuni. Udah gitu, dia punya lensa itu wide-nya gue rasa lumayan bagus ya, wide-nya ya. Jadi gambar kelihatan lebar, luas gitu. Jadi untuk motret landscape kayak gitu, pemandangan yang bagus, ini udah enak banget dah. Ya, ini untuk yang low budget aja nih. Kalau bisa sih lu pakai GoPro, cuman karena
lagi-lagi dananya nggak ada dan mampunya beli ini, ya gue beli ini. Ini namanya Y Internasional, versi internasional. Cuman karena gue suka ngevlog cuman di motor, jadi gue modifikasi, gue tambahin port untuk mic eksternal. Ini gue modifikasi sendiri. Cuman untuk jacknya gue beli di online. Murah, gue beli jacket cuma 30.000 udah sama mic-nya 30.000. Jadi di sini dia tuh apa ya? Nah, di sini dia ada untuk port HDMI, untuk ngecas juga bisa, atau untuk mindahin data USB di sini bisa. Misalnya lu baterainya habis, dia bisa langsung ngecas pakai power bank, gampang jadinya. Nggak ribet, nggak kudu nyari colokan. Baterainya juga lumayan, ini kapasitasnya. Baterainya itu kapasitasnya 990 mAh. Ya pokoknya compact lah, ini compact banget. Ini cuma kekurangannya dia nggak ada layar di belakang kayak GoPro, dia nggak ada. Jadi kalau kalian mau melihat hasil gambarnya itu kudu dikoneksiin dulu ke handphone dengan WiFi. Di sini ada tombol WiFi ini. Sini untuk ganti mode dari foto ke video atau sebaliknya. Nanti di sini untuk shutternya. Ya oke. Untuk action cam mungkin cukup sekian. Kita ganti ke kamera berikutnya. Di kamera berikutnya gue ada ini Panasonic Lumix GX85. Ini gue beli belum lama. Kenapa gue beli ini? Karena ini lagi-lagi bentuk yang kecil, compact. Cuman ini speknya udah lumayan. Yang pertama kita jelasin dari baterainya ya. Baterainya itu dia kapasitasnya udah 1300 mAh. Di atasnya Canon M100 itu punya temen gue liat kapasitas baterainya itu kalau nggak salah 900 mAh dah kalau nggak salah ya. Oke, lanjut ya. Ini gue masih pakai lensa standar karena belum ada budget untuk beli lensa lainnya. Udah ada niat sih, udah ada satu lensa yang gue incer, cuman di Indo belum ada barangnya, adanya masih di luar negeri. Nah di sini dia punya lensa ukuran 12-32 mm dengan aperture paling rendah itu 3,5 dan paling tingginya itu 22. Aperture itu apa sih bang? Aperture itu bukaan pada lensa ya. Jadi semakin kecil angkanya, semakin sempit bukaannya, tapi cahaya yang masuk itu semakin banyak, jadi semakin terang. Kayak gitu. Lensanya juga udah dilengkapin dengan Mega OIS. OIS itu adalah Optical Image Stabilizer. Jadi dia bisa menstabilkan gambar, video maupun foto ketika kita sedang berjalan. Kan bisa kalau tidak ini getar gitu. Tapi di sini dia udah ada stabilizernya. Dan nggak sampai di sini, di body pun ada stabilizer 5 aksis pada sensornya, dimana kamera dengan harga di bawah 10 juta dan yang punya stabilizer di body baru ini, setahu gue ya. Kayak misalnya di Sony itu ada, cuman udah tipe full frame. Kalau nggak salah yang A7 Mark II, Mark III itu udah ada stabilizernya di body. Selain itu dia udah mendukung foto 4K. Foto 4K dia mendukung. Uniknya dalam pengambilan foto 4K kalian bisa memilih angle yang nanti akan kalian save. Jadi misalnya ada foto gambar bergerak, atau contohlah kalian mau foto burung, kan bergerak tuh, burung di atas kan bergerak ya, terbang. Kalian ambil nih dengan kualitas 4K, cepret. Nanti di situ ada pilihan, kalian bisa milih dengan kalian menggeser gambarnya frame demi frame.
Dan gambar yang terbaik atau gerakan yang terbaik yang mana menurut kalian itu bagus bisa kalian pilih dan kalian save. Itu kelebihannya satu. Kelebihan yang kedua, kalian gak perlu mikirin fokus, jepret aja. Misalnya objek di depan kalian nih, ini objek, kalian foto aja, jepret. Misalnya di objeknya nggak fokus, di sini kalian bisa menggeser, nanti ada fiturnya sendiri. Kalian bisa memindahkan fokusnya ke objeknya sendiri, karena mungkin sebelumnya objeknya bukan yang kalian mau ya. Jadi setelah kalian pilih fokusnya di objek, kalian bisa save. Itu kelebihannya yang kedua. Apalagi ya? Oh ya, dia udah ada filter warna tersendiri. Ini dari gue beli udah dapet, dimana filternya standar lah, kayak vivid, natural, terus mono, kayak gitu-gitu. Yang standar juga ada. Terus kalian layarnya di flip, cuman nggak sampai 360 derajat ya, nggak sampai ke atas gitu, gue kurang paham juga. Terus dia udah ada viewfindernya otomatis. Jadi begitu kalian lihat begini nih, gambar yang muncul ada di monitor. Cuman ketika mata kalian mendekati si viewfinder, itu yang di monitor langsung hilang dan kalian bisa melihat di viewfindernya. Oh ya, di sini sayangnya dia belum ada port untuk mic eksternal, jadi cuman ada untuk HDMI dan charger aja. Jadi kalau mau ngirim file, kalau mau ngirim file itu bisa pakai aplikasi, dia udah mendukung WiFi untuk koneksinya. Jadi untuk mengirim dari dari mirrorless ke smartphone misalnya, atau kalian mau edit langsung di aplikasi di smartphone, itu bisa dikirim langsung dari sini dengan menggunakan WiFi. Nah, untuk mirrorless segitu dulu ya reviewnya. Terus kayaknya kalau misalnya kita bikin video cuman di darat aja, kayaknya ada yang kurang kalau untuk traveling ya. Karena mungkin ada momen yang dilihat akan lebih bagus kalau dari udara. Makanya gue putusin buat beli drone. Drone yang gue pakai ini adalah DJI Spark. Dia compact, lagi-lagi compact ya, karena gue ngincer itunya. Karena seperti yang gue bilang, gue nggak mau ribet kalau jalan-jalan jauh harus ngeluarin barang harus memakan barang yang gimana ya, yang gede-gede gitu. Gue males. Kalau yang kecil ngapain, yang gede gitu. Jadi gue pilih ini. Sebenarnya sih ada lagi yang lebih compact dari ini, cuman harganya di atas ini. Lagi-lagi budget gue nggak cukup, makanya sedapatnya ya gue beli ini. Tapi ini juga udah bagus ya buat gambar, foto atau video. Ini udah bagus banget kalau menurut gue. Di sini dia punya baterai dengan ukuran berapa ya di sini ya baterainya? Oh ya, 1480 mAh, dimana dalam satu kali cas kalian bisa menghabiskan waktu untuk ngecas baterainya ya sekitar 2 jam. 2 jam lah. Tapi terbangnya nggak lama, satu baterai ini cuman cukup 15 menit. Tapi tergantung ritme permainan kalian ya. Kalau misalnya kalian udah mahir main drone, mungkin kalian bisa mendapatkan waktu terbang yang lebih lama. Tapi diklaim sih dari DJI-nya sendiri tuh cuma 15 menit sekali terbang, sekali satu baterai ya. Nah, DJI ini fiturnya itu pertama dia bukan fitur ya. Pertama dia ada sensor di sini. Jadi kalau sensor di sini 1, 3, di sini 3, di sini 1. Jadi kalau misalnya di depan ada obstacle atau penghalang dia, sensor bakal ngebaca. Meskipun kalian throttle-nya kalian majuin terus, dia nggak akan maju karena di depannya ini dia membaca ada
halangan gitu ya, ada rintangan gitu. Jadi dia akan stay aja begini terus. Dan di remote nanti ada indikator kayak bunyi gitu bahwa di depan itu ada rintangan atau obstacle kayak gitu. Kalau untuk yang ini, sensor yang bawah ini, kalau misalnya kalian kalian letakkan tangan kalian di bawahnya, ini drone akan naik ke atas. Tapi tenang, buat kalian yang mau ngambil gambar-gambar yang agak ekstrim, yang kayak dari masukin kaca mobil gitu, mundur, atau masukin tenda, mundur, biasanya kan terganggu sama sensor yang ini nih, karena dia bakal ngebaca permukaan yang ada di bawah. Ini bisa kalian matiin sensornya. Tapi kalau untuk kayak DJI Mavic Mini itu nggak bisa dimatiin sensornya. Setahu gue yang bisa matiin, kalau dia bisa, dan ini pun bisa. Dan modenya ini, jadi sebelumnya kan gue pakai aplikasi bawaannya DJI Go, itu logonya warna biru. Cuman di grup-grup banyak yang nge-share aplikasi-aplikasi yang udah dimodifikasi. Jadi yang sekarang gue pakai itu aplikasinya adalah aplikasi bawaan DJI Mavic Pro kalau nggak salah deh. Drone-nya DJI Spark tapi aplikasi DJI Mavic Pro. Jadi apa yang ada di Mavic Pro fiturnya itu sedikit banyaknya ada di DJI ini. Namanya juga customan yang modifan. Agak ngeri sih makanya, cuman selama ini sih gue pakai yang mana-mana aja karena gue makainya nggak terlalu ekstrim. Untuk motornya ini dia udah brushless motornya ya. Terus untuk kameranya ini udah mendukung resolusi 1080 atau Full HD. Dia ini punya stabilizer 2 aksis, atas bawah sama kiri kanan. Itu aja kelebihannya dia. Apalagi ya kelebihannya? Udah sih kayaknya itu aja deh. Oh iya, fitur yang ada di sini tuh kalian bisa misalnya buat pemula nih ya, pengen ngambil gambar yang muterin kalian atau circle gitu, itu fiturnya ada di situ. Terus untuk sinematik ada, siapa lagi ya fiturnya, banyak deh fiturnya, ada 6-7 kalau nggak salah fitur otomatisnya. Cuman gue nggak pernah pakai karena kalau gue pakai fitur-fitur kayak gitu gue nggak akan bisa nggak akan bisa mahir main drone. Makanya gue pakai manual terus agar gue bisa belajar, agar gue bisa ya lebih jago lah. Dan ingat kalau main drone itu jangan panik karena bahaya kalau sampai panik. Makanya ini nggak direkomend untuk anak kecil karena ini bukan mainan. Ini kalau kena baling-baling nih bisa berdarah tangan. Tajam, baling-balingnya tajam. Ini remote-nya juga kecil tuh. Tanpa remote juga bisa, pakai smartphone bisa buat kendaliin si drone-nya. Cuman untuk jarak nggak terlalu jauh karena kan cuman mengandalkan sinyal wifi kalau di smartphone. Beda dengan di remote langsung. Kalau di remote langsung dia udah ada antenanya nih, jadi untuk jarak yang lumayan jauh masih dapat sinyalnya, frekuensinya masih kena. Oke, mungkin cukup sekian video dari gua. Semoga video ini dapat menginformasi kalian semua. Tinggalkan kritik dan sarannya di kolom komentar, dan jangan lupa di like, share ke teman-teman kalian jika bermanfaat dan dapat informasi dari sini. Dan jangan lupa subscribe channel gue. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.